Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Hadi Putra Prastia, NPM 1921911167. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pendekatan pengelolaan dalam pendidikan. Langsung saja, kata pengelolaan berasal dari kata manajemen. Sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi. Itu menurut Oteng Sutisna tahun 1985. Oleh sebab itu, pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi di dalam bidang pendidikan. Muhammad Rifai 1982 menjelaskan pengertian administrasi sebagai berikut. Administrasi ialah keseluruhan proses yang mempergunakan dan mengikut sertakan semua sumber potensi yang tersedia yang sesuai baik Kemudian selanjutnya yaitu pengertian administrasi mengandung makna adanya satu, tujuan yang mesti dapat direalisasikan guna kepentingan lembaga, individu maupun kelompok. Kemudian yang kedua yaitu keterlibatan personil, material dan juga finansial dalam posisinya yang saling mendukung satu sama lain, memerlukan dan juga saling melengkapi. Kemudian yang ketiga, proses yang terus-menerus dan berkesinambungan yang dimulai dari hal yang kecil, yang sederhana, kemudian yang besar dan rumit. Kemudian yang keempat yaitu pengawasan atau kontrol guna keteraturan, keseimbangan dan keselarasan. Kemudian yang kelima, tepat guna dan berhasil guna supaya tidak terjadi penghamburan waktu, tenaga, biaya dan juga fasilitas agar dapat mencapai keberhasilan dan produktivitas yang cukup memadai. Kemudian selanjutnya yaitu beberapa alasan tentang perlunya kaidah-kaidah administrasi diterapkan dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu dalam rangka mengantisipasi tuntutan perkembangan dan juga tuntutan pembangunan yang terjadi pada tingkat lokal, regional ataupun global, sehingga pendidikan dapat merencanakan atau menyediakan dan mengelola juga mengatur berbagai tuntutan yang ada. Kemudian yang kedua yaitu peran dan tugas dari lembaga pendidikan makin lama semakin bertambah dan semakin beragam, sehingga lembaga pendidikan atau persekolahan tidak hanya memerlukan tenaga guru sebagai pengajar saja, akan tetapi juga memerlukan berbagai macam tenaga kependidikan lainnya seperti pengelolaan pendidikan, administrator, manajer, planner, kemudian supervisor dan juga dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga yaitu tuntutan kemajuan ilmu dan teknologi dan juga tuntutan dari hidup manusia itu sendiri. Yang keduanya mesti seimbang dan selaras, yang berakibat harus seimbang dan selarasnya lembaga pendidikan sebagai produsen dan individu sebagai konsumennya. Kemudian selanjutnya yaitu beberapa hal yang penting dilaksanakan terus-menerus dalam manajemen pendidikan. Satu yaitu merinci tujuan menerangkan kepada setiap pegawai atau personil lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu menerangkan atau menjelaskan mengapa unit organisasi diadakan. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan tugas dan fungsi, mengadakan pembagian dan pengelompokan tugas terhadap masing-masing personil. Jadi kesimpulannya yaitu kata pengelolaan berasal dari kata manajemen. Kemudian pengertian administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atau rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.